Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di CS kita. Saya Ilham, AI Engineer yang sudah berpengalaman lebih dari 8 tahun. Mau salesmu meningkat? Ayo gunakan Consultative Selling Framework. Menurut McKinsey, bisnis yang menerapkan strategi Consultative Selling melihat 30% peningkatan di cross-sell dan potensi upsell. Consultative Selling adalah pendekatan penjualan di mana tenaga penjual atau sales bertindak sebagai konsultan atau penasihat yang ingin memecahkan permasalahan yang dimiliki oleh user. Caranya gimana? Caranya dengan produk atau jasa yang sales jual ya. Nah, contohnya gimana? Ayo kita lihat. Jadi kita mencoba bertanya kepada sales. Misalnya user tertarik. Oke, jadi di sini kita akan bertanya kepada sales karena tertarik ya dengan produk CS kita. Jadi apa sih itu CS kita? Jadi si sales tidak langsung menjawab pertanyaannya, tapi dia mencoba. Kita baca ya responnya. Terima kasih atas pertanyaannya. CS kita adalah platform layanan pelanggan berbasis AI yang menggabungkan chatbot cerdas dengan teknologi RAG. Nah, di bawah dia tanya, boleh saya tahu apa tujuan utama atau tantangan layanan pelanggan yang ingin Anda selesaikan dengan platform ini? Nah, terus kita jawab, scale up menggunakan CS ya. Nah, jadi kita ingin scale up customer service kita, jadi mungkin orangnya sedikit gitu ya, dan banyak pelanggan kita. Terus dia tanya nih salesnya, seberapa besar volume transaksi pelanggan saat ini? Nah, kita jawab 100 interaksi per jam. Nah, barulah dia menjawab, terima kasih atas informasinya. CS kita dirancang untuk menangani volume interaksi yang tinggi dengan cara menggabungkan AI agent berbasis RAG dan tim agent manusia multi-agent. Dan seterusnya, ada agent otomatis, manajemen multi-agent, banyak akun agennya ya, eskalasi ke agen manusia, channel voice over internet protocol, dan chat ya. Jadi tidak hanya menggunakan AI dan bisa panggilan suara ya, dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya kalau kita pakai CS kita untuk ini ya? Ya seperti contoh tadi, saya adalah pengguna pertama dari CS kita, menggunakan platformnya sendiri ya untuk sebagai customer service. Teman-teman bisa mencoba di cskita.com bagaimana sih CS AI yang kita punya. Nah, untuk menggunakan AI yang ada di CS kita itu gampang banget. Sekarang kita coba. Ya, sekarang kita coba buka cskita.com, terus kita login ya. Langsung aja start free trial, kita login pakai Google. Terus kita masuk ke chatbot yang kita inginkan. Oke, di sini kita akan tutorial ya gimana cara bikin chatbot customer service yang menggunakan consultative selling. Nah, untuk sistem consultative sellingnya sendiri itu sebenarnya bisa kita setting menggunakan prompt ya. Jadi promptnya panjang, jadi nanti teman-teman bisa coba copy paste aja yang dari deskripsi promptnya, dan kita bisa setting greetingsnya ketika user buka chat, mau ngechat ya. Jadi ada greetings salam pembuka dari chatbotnya. Dan di sini kita bisa setting maksimum token dokumennya. Nah, ini nanti bisa kita tes. Misalnya kalau kita dokumennya banyak dan akurasinya kurang bagus ya dari jawaban, nah ini bisa ditambahkan. Dan dengan begitu kita bisa men-setting nih sesuai dengan kebutuhan kita. Sehingga misalnya kalau kebutuhan kita sedikit, ya kita settingnya dokumennya kecil aja biar konsumsi tokennya itu juga sedikit gitu. Nah, kemudian maksimum token output. Nah, biasanya rata-rata jawaban chatbotnya berapa panjang sih? Gitu. Jadi bisa disetting di sini. Jadi semakin banyak kemungkinan outputnya, biaya tokennya akan semakin tinggi juga. Jadi bisa kita sesuaikan
Biasanya kalau untuk yang customer service tidak perlu panjang-panjang, jadi 1000 aja cukup gitu ya. Nah, di sini juga kita bisa men-setting panjang history yang kita gunakan. Jadi menurut yang saya best practice yang saya lakukan ya selama ini, saya melakukan pendekatan percakapan itu ya nggak usah panjang-panjang gitu. Biasanya kan orang percakapannya itu konteksnya itu ya konteks pertanyaan terakhir gitu. Jarang orang melompat-lompat pertanyaan yang sehingga butuh konteks histori yang panjang gitu. Dan dengan begitu kita juga akan menghemat token juga di sini. Nah, tapi misalnya kalau teman-teman butuh untuk histori yang panjang itu juga bisa disesuaikan kan ya. Jadi kalau saya butuhnya 2 aja cukup di sini. Jadi misalnya kalau teman-teman butuh 10 ya bisa di setting 10 gitu kan. Agent ini di CS kita itu bisa memanggil tool ya. Ada 2 tool yang sudah saat ini tersedia, yaitu tool dokumen dan menyerahkan percakapannya ke agen manusia ya. Jadi 2 tool itu yang sudah terdaftar. Jadi kalau yang dokumen tadi kita menggunakan RAG. Jadi ada vector search database lah ya, database dokumen untuk knowledge dari dokumen-dokumen kita. Jadi karena ini chatbot LLM yang dari third party, jadi kita biasanya butuh ya untuk memasukkan knowledge. Nah, memasukkan knowledge-nya itu menggunakan tool yang document search gitu. Nah, kalau mau chatbotnya bisa bekerja sama dengan manusia, jadi misalnya kalau dia nggak bisa jawab atau usernya marah-marah, itu kita bisa pakai human agent ticket ya. Nah, di sini di chatbotnya CS kita itu menggunakan 2 tool, RAG dan create ticket. Jadi yang create ticket itu ya tadi itu tipenya human agent ticket. Kalau yang query knowledge base itu search dokumen ya. Gitu. Oke, di tool itu ada beberapa komponen, nama, deskripsi, prompt. Prompt itu kalimat yang keluar ya ketika toolnya dipanggil. Nah, prompt tadi yang search dokumen ini itu contohnya di sini ya. Jadi setelah nama toolnya dipanggil gitu ya, itu dia mengeluarkan kalimat search dokumen gitu. Lalu untuk yang search dokumen ini berbasis sebutannya ya, indeks ya. Jadi kita di sini perlu menambahkan indeks. Indeks itu kayak tempat ini ya, kolam dokumen lah ya. Jadi kolam dokumen ini aku desainnya seperti file system yang ada di komputer. Jadi kita gunakan di sini root ya. Nah, sebenarnya untuk nambahin folder-folder itu bisa di tab file nanti di video selanjutnya. Nah, selanjutnya setelah kita pilih tuh folder yang kita ingin tempatkan dokumen-dokumen kita, setelah kita klik di sini sebelah kanan ya. Nah, yang bagian kiri root kanan, yang kiri ini ada tanda plus, ini untuk navigasi folder. Jadi yang sebelah kanan tadi untuk menambahkan indeksnya ke dalam tool kita. Gitu. Nah, root ini sudah saya tambahkan dan di sini saya sudah upload dokumennya. Nah, teman-teman misalnya kalau mau upload bisa gampang banget, di sini tinggal drag and drop aja dokumennya. Contoh di sini kita taruh alamat.pdf. Terus di-upload aja. Nah, nanti misalnya kalau udah selesai, dia akan berubah dari uploaded menjadi sukses ya. Nah, ini bisa prosesnya ditinggal aja teman-teman, karena sesuai antrian. Selanjutnya kita bisa tes apakah dokumennya sudah terdaftar atau enggak itu. Nah, ini udah sukses.
Itu menggunakan tes search di sini. Nah, ini udah keluar nih alamatnya. Jadi seperti itu. Terus itu untuk ngetes apakah knowledge-nya udah ada. Nah, untuk ngetes apakah chatbotnya bekerja dengan baik, itu bisa di tes chat ya. Jadi bisa di new chat, habis itu ya ketikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan kita inginkan gitu ya. Seperti itu. Oke, mungkin kita akan coba tanya di sini. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk membantu menjelaskan case kita dengan lebih tepat, boleh saya tahu apakah Anda tertarik mengetahui layanan kami secara umum atau sedang mencari solusi tertentu untuk bisnis atau kebutuhan pribadi Anda? Bisnis saya butuh CS yang bisa melayani ya. Bisa melayani banyak pelanggan secara bersamaan. Nah, baru dia menjawab pertanyaannya. Kira-kira seperti itu. Oh iya, jika teman-teman menggunakan CS kita tanpa AI itu juga bisa. Jadi bisa langsung aja dipakai ya. Bisa langsung diintegrasikan ke website teman-teman. Tapi misalnya kalau mau menggunakan AI-nya itu butuh token. Jadi kita harus isi token dulu di sini. Yang paling murah itu paket 34.000, $2 ya. Jadi saya bikinnya itu waktu dolar 17.000, sekarang udah 18.000, belum diupdate. Tapi ini cukup lah. Jadi $2 itu dapat 2 juta token ya, dan ini udah banyak tes yang saya lakukan, yang aku lakukan, dan itu udah banyak banget ya ininya. Di sini aja udah sampai 90 chat ya. Anggaplah pertanyaannya simple-simple ini, dan itu ada 90, dan itu lumayan banyak ya. Gitu teman-teman. Jadi ya murah lah di sini. Nah, untuk isi tokennya itu gampang banget teman-teman. Jadi kita pilih aja, misalnya 34.000 kita buy. Nah, ini ada TOS-nya ya, Terms and Condition, TOC ya. Dan Privacy Policy bisa dibaca teman-teman. Terms and Condition dan Privacy Policy-nya. Terus pilih metode pembayaran dan klik kris. Nah, ini seperti yang di abang-abang ya, jadi di scan, habis itu ketik 34.000, terus ketik nama ininya ya, pengirimnya, misalnya Ilham gitu ya, nama saya, akun pengirimnya, terus complete payment. Nah, ini butuh proses karena ini sedang mengirim ya, tadi itu mengirim, memberi notifikasi kepada saya biar ada pesanan masuk nih, jadi nanti di approve gitu. Dan ini masih pending ya, gitu. Nanti aku approve di mana? Di sini. Gitu. Jadi nanti ada namanya siapa, amount-nya berapa yang di ini, gitu. Dan ada waktunya ya, nanti bisa kelihatan siapa yang bayar gitu kan. Gitu. Jadi masih cek manual, terus accept. Nah, nanti kalau udah divalidasi, balance-nya akan nambah ya. 34.000 kali 2, 68. Oke. Tadi 27.000 ya sisa ininya. Gitu teman-teman ya. Oh iya, untuk integrasi widget nanti kita akan tutorial di video selanjutnya.
Jika video ini bermanfaat, klik like and subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Oh iya, buat kalian yang ingin dibantu promosiin portofolio project kalian atau CV kamu, aku bisa bantu share di LinkedIn-ku. Terima kasih sudah menonton, salam sukses, salam produktif, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.